Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Apa kabar saudara-saudaraku, para siswa sekalian? Teriring doa, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezekinya, dan yang paling utama adalah selalu terhindar dari virus COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisiensi. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, ekoefisiensi telah diperhatikan sejak lama dan telah diterapkan pada sejumlah produk atau jasa di pasar. Konsep ekoefisiensi ini mempromosikan minimalisasi dampak dari lingkungan proses produksi. Konsep ekoefisiensi telah menerima perhatian yang begitu signifikan dalam literatur pembangunan berkelanjutan. Itu sejak tahun 1990. Menurut Dewan Bisnis Dunia tentang pembangunan berkelanjutan, ekoefisiensi itu dicapai dengan pengiriman barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia dan membawa kualitas hidup dengan harga kompetitif. Sementara cara progresif mengurangi dampak ekologis dan intensitas sumber daya di sepanjang siklus hidup. Peningkatan ekoefisiensi itu adalah merupakan kunci untuk memastikan produk yang berkelanjutan. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, ekoefisiensi telah didefinisikan sebagai sebuah konsep dan strategi dalam pengurangan ketergantungan terhadap penggunaan alam dalam kegiatan ekonomi. Ada 4 karakteristik utama dari perusahaan ekoefisiensi. Yang pertama, perusahaan yang ekoefisiensi harus produktif, bukan relatif. Kebijakan dibuat dan didorong oleh perusahaan untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan pelanggannya. Yang kedua, ekoefisiensi harus dirancang, bukan ditambahkan. Karakteristik ini
mengimplikasikan bahwa optimalisasi ekoefisiensi itu membutuhkan upaya perusahaan berkaitan dengan produk dan proses untuk menginternalisasi strategi. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas adalah suatu keharusan dalam implementasi strategi yang ekoefisiensi. Di sini, inovasi teknologi dan evolusi pasar harus diperhatikan. Yang keempat, ekoefisiensi bersifat menyeluruh, tidak sporadis. Pada lingkungan bisnis global yang modern, usaha yang dilakukan tidak hanya harus bersifat lintas sektor industri, tetapi juga bersifat lintas batas nasional dan budaya. Itulah 4 yang mesti diperhatikan. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, menurut Dewan Bisnis Dunia tentang pembangunan berkelanjutan, ada tiga tujuan ekoefisiensi. Yang pertama, mengurangi konsumsi sumber daya, konsumsi energi dan materi itu harus dikurangi melalui peningkatan usaha daur ulang. Yang kedua, mengurangi dampak pada alam. Perbaikan dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam terbarukan yang dikelola secara lestari, serta meminimalkan emisi, pembuangan limbah, dan zat beracun. Dan yang ketiga, yang terakhir, adalah memberikan pelanggan kualitas produk dan layanan yang lebih tinggi. Manfaat bagi pelanggan dapat ditingkatkan, tentunya melalui penyediaan layanan tambahan pengguna produk. Nah, itulah 3 tujuan ekoefisiensi menurut Dewan Bisnis Dunia tentang pembangunan berkelanjutan. Saudara-saudara dan para siswa sekalian, demikian materi pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisiensi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi saudara-saudara dan para siswa sekalian. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.